Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat siang pendengar Kardopa. Kita bertemu lagi di siang hari ini. Tentunya barengan sama Desi di Talk Show bersama Bang Sumut yang sudah kita informasikan ya. Topik kita hari ini tentang pembayaran pajak STNK melalui Sumut Link. Dan di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber tentunya dari Bang Sumut nih. Ada Bang Teguh Zain Iskandar dan ada Kakak Elizabeth Novani Ambarita. Selamat siang Abang dan Kakak. Selamat siang Kakak. Aduh, abangnya lemes sekali belum makan Bang. Kebanyakan makan. Oh malah kebanyakan makan ya, biasa itu ya. Kebanyakan makan agak-agak ini dia udahan. Jangan ngantuk. Udah ngantuk bawaannya gitu. Tapi tahan, kita 1 jam ngobrol-ngobrol di sini. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa juga bisa ikutan gabung bersama kita di line untuk WhatsApp-nya 0852909940. Dan yang ada di luar kota bahkan di luar negeri bisa ikutan gabung bersama kita juga. Silakan klik live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Untuk topik hari ini tentang pembayaran pajak STNK melalui Sumut Link. Tapi kita mau tanya dulu nih ke pendengar Kardopa, biasanya kalau bayar pajak kendaraan bermotor di mana? Masih suka ngantri di Samsat nih? Aduh, nggak zaman ngantri-ngantri ya. Selain repot, buang-buang waktu, dan ngantri agak ngebosenin sih ya. Tapi sekarang ada yang lebih mudah, mempermudah urusan untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, ini aku tadi udah singgung tentang pembayaran pajak listrik melalui Sumut Link. Kita mau tanya-tanya dulu nih sama kedua narasumber kita. Apa sebenarnya Sumut Link itu? Mungkin pendengar Kardopa masih pada bingung nih, Sumut Link apaan? Kak Ibet yang mau jawab, silakan. Baik pendengar Kardopa, mungkin Ibet akan jelaskan apa itu Sumut Link. Tapi sebelumnya mungkin masyarakat Sumatera Utara boleh sedikit mengetahui apa yang melatar belakangi Sumut Link itu sendiri. Yang pertama, Bank Sumut itu berkomitmen untuk memperluas layanan keuangan perbankan kepada masyarakat yang belum mengenal ataupun belum mendapatkan layanan keuangan dan layanan perbankan. Kemudian Bank Sumut juga berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif, di mana keuangan inklusif itu sendiri merupakan kondisi anggota masyarakat itu dapat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan yang tentunya bersifat aman, mudah, tepat waktu, kemudian dengan biaya terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kemudian berangkat dari hal tersebut, nah Bank Sumut menghadirkan agen Sumut Link yang merupakan sebagai perpanjangan tangan dari Bank Sumut itu sendiri untuk melayani layanan keuangan dan perbankan yang sekarang sudah hadir di 33 kabupaten kota. Nah, Sumut Link itu sendiri merupakan layanan keuangan tanpa kantor milik Bank Sumut. Di mana pihak yang berminat dan bergabung menjadi rekanan Bank Sumut itu dapat bergabung dan memanfaatkan layanan perbankan melalui Bank Sumut dengan konsep sharing fee, di mana sharing fee yang diberikan kepada agen Sumut Link itu sebesar 80% untuk agen dan 20% untuk Bank Sumut. Artinya sharing fee-nya cukup besar buat besar agen. Loh, cukup menjanjikan. Ya, artinya Bank Sumut cuma 20%. Benar. Jadi ini merupakan juga mendukung pemerataan pendapatan perekonomian daerah. Jadi sangat besar sekali 80%. Kenapa berani nih ngasih 80% ke agen Sumut Link? Kita lebih bisa dikatakan kita cukup lebih besar dibandingkan pesaing yang laku pandai lainnya kan. Cukup besar nih. Iya, begitu kira-kira. Ya, oke. Jadi untuk Anda nih pendengar Kardopa kalau mau ikutan gabung menjadi agen Sumut Link nih ya. Kira-kira ini persyaratannya apa aja? Apakah memang harus nasabah Bank Sumut berarti ya? Untuk menjadi agen Sumut Link syaratnya yang pertama harus sudah punya kartu identitas yaitu KTP. Kemudian ada surat keterangan usaha bagi yang punya usaha. Kemudian SK pegawai bagi pegawai negeri atau pegawai lainnya juga bisa untuk menjadi agen Sumut Link. Kemudian tentunya sudah memiliki rekening tabungan Bank Sumut. Itu syaratnya. Yang utama harus tersebut. Tadi ya, 4 hal tersebut. Punya KTP, identitas, ada surat keterangan usaha ataupun juga surat SK pegawai, kemudian memiliki rekening tabungan di Bank Sumut. Berarti emang harus ada usaha.
Kalau calon agen tersebut bukan pegawai, dia harus memang punya usaha. Punya usaha harus ya. Yang surat keterangan usaha itu bisa diperoleh dari dinas perizinan ataupun dari kantor lurah. Oke, yang udah pasti harus punya tabungan di Bank Sumut. Iya, kalau mau menjadi agen Sumut Link. benar. Tadi sharing fee-nya cukup besar loh pendengar Kardopa, 80% buat agen Sumut Link dan 20% untuk Bank Sumut. Iya. Oke, cukup besar. Dan cukup menjanjikan. Menjanjikan, benar. Jadi untuk pendengar sekalian juga menambahin yang calon persyaratan dari agen tadi, bagi pensiunan juga bisa. Bisa, oke. Jadi untuk pensiunan tersebut sendiri kan mereka memiliki SK ya. Jadi perlakuannya sama tuh seperti pegawai-pegawai PNS atau swasta. Ya daripada dia di rumah tidur-tiduran, nyantai-nyantai, ya bagus nambah penghasilan kan. Oh iya benar sih. Iya. Karena lumayan nih. Iya. Jadi kayak kita ini bisa dong ya. Bisa. Tapi harus punya tabungan di Bank Sumut dulu. Betul. Oke. Kita kan pegawai apa kita? Pegawai ngeri ya Pak. Jadi Anda kalau mau bertanya boleh ikutan gabung bersama kita di 085290009940. Nah untuk agen Sumut Link sendiri, ini transaksi apa saja yang bisa dilakukan nih? Transaksi yang bisa dilakukan melalui agen Sumut Link, yang pertama bisa melakukan tarik tunai, kemudian transfer, kemudian pembelian itu token, pulsa, kemudian bisa melakukan pembayaran itu PBB, PKB, pembayaran PLN, PDAM, dan masih banyak fitur pembayaran lainnya. Oke, ada syarat khusus lagi nggak nih Kak Iber sama Bang Zain? Harus punya tabungan berapa dulu kah kita di Bank Sumut untuk bisa menjadi agen Sumut Link? Iya, jadi kalau untuk persyaratan menjadi agen Sumut Link itu kita persyaratkan hanya sebesar 200.000 saja. Oh, oke. Jadi kita anggap ya sebagai setoran awal tabungan dia lah. Kemudian kan bisa juga untuk transaksi dia di tabungan tersebut kan. 200.000. Melayani transaksi ya 200.000. Kalau transaksinya lebih dari 200.000 gimana? Iya, dia berarti harus menyetorkan kembali itu uangnya. 200.000 nggak bisa nih, cuman paling jangan melebihi 200.000 lah transaksi. Iya, apalagi dia membayar pajak kendaraan yang mobil tuh 2 juta, 3 juta gitu. Harus diisi dulu. Iya, Nah, itu betul. dia Makanya persyaratan. salah satunya punya usaha, jadi Iya benar, ada modal ya. Diputar. Baik, jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan station bersama kita di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Untuk bisa ikutan bergabung bersama kita, silakan WhatsApp di 0852 9000 9940 seputar pertanyaan Anda tentang Sumut Link ya. Mau itu pembayaran pajak kendaraan bermotor atau apa, silakan saja bertanya bersama kita. Ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan Anda. Kembali lagi masih di talk show kita bersama Bang Sumut untuk siang hari ini. Di topik bahasan kita seputar pembayaran pajak STNK melalui Sumut Link ya. Tadi Kak Ibet sama Bang Zain udah jelasin tentang apa itu Sumut Link. Ada sharing fee-nya yang cukup lumayan menjanjikan nih ya, 80% untuk agen Sumut Link, 20% untuk Bang Sumut. Kemudian syarat-syaratnya juga sudah diinformasikan. Transaksinya juga banyak banget nih yang bisa dilakukan di agen Sumut Link. Nah, ini kan terkait topik kita nih, Bang Zain, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Katanya ini bisa melalui agen Sumut Link. Gimana cara pembayarannya? Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya kita bayar pajak kendaraan itu kan harus ke Samsat ya. Iya. Ngantri, panas-panasan, repot Satu gitu harian kan. tuh kadang. Satu harian, kadang kalau bisa pas lewat lagi malam rame. gitu kan. Nggak siap hari ini, besok lagi Besok gitu. lanjut lagi. Ya. Jadi Bank Sumut itu memberikan solusi. Jadi bagi masyarakat yang ingin membayarkan pajak kendaraan tuh ya nggak perlu lagi antri di Samsat, ya kan. Jadi mereka sambil tiduran pun bisa. Jadi masyarakat itu silakan download aplikasi namanya Samsat Sumut Bermartabat. Itu ada di Play Store dan App Store bagi pengguna iPhone. Samsat Sumut Bermartabat. Oke. Yes, jadi Samsat Sumut Bermartabat tersebut di-download, nanti tidak perlu registrasi apa-apa, tinggal masukkan identitas kendaraan dia seperti nomor polisi, itu BK berapa gitu kan, nomor rangkanya adalah 5 digit terakhir dari STNK, nomor mesinnya juga, nomor identitas KTP. Nah, nomor identitas KTP ini harus yang memiliki STNK.
Oke. Nah, jadi ketika mau membayarkan milik orang lain bisa, tapi asalkan tahu nih nomor NIK-nya berapa. Oke, Nah, bisa bayar bisa, punya orang ya. ya. Oke. Kemudian emailnya harus yang valid. Nah, kemudian juga ada nomor handphone di situ. Jadi masyarakatnya tinggal input aja tuh semua di situ, keterangan-keterangan parameternya ada, diinput di situ, nanti akan otomatis keluar kode bayar. Nah, kode bayar itulah sebagai kode transaksi yang akan diminta oleh si agen. Nah, jadi misalnya nih si mbaknya masyarakat ingin melakukan pembayaran PKB, jauh nih rumahnya dari Samsat nih, ya kan. Kemudian ada nih ke Dewakmin di dekat sini gitu kan. Udah si mbaknya download aja tuh dari Play Store, Samsat Sumber Bermartabat, lakukan semuanya, input-input. Kemudian datang nih ke agen Wakmin, saya mau bayar PKB. Oh, kode bayarnya mana, Mbak? Yaudah, nanti diinput si Wakmin, keluarlah itu nanti. Jadi sebelum dilakukan transaksi di agen, nanti akan diinformasikan bahwasannya jumlah tagihan pajaknya berapa. Kemudian nanti bisa dilakukan transaksi di situ. Nanti buktinya juga akan terkirim. Itu by email ya berarti. By email. Oke, Ya, by oke. email. Tuh. Tapi kan biasanya kalau kita bayar kendaraan bermotor itu ada surat ininya, yang kertas itu. Iya. Ah, itu gimana itu? Iya, jadi kebetulan Itu kan kayak harus ada. betul, ya kan kayak semacam bukti transaksi lah ya, SKPD-nya ya. Jadi surat itu nanti makanya ketika si masyarakatnya ini menginput di aplikasi Samsat Sumber Bermartabat kan ada email tuh. Nah, jadi nanti ketika si agennya membayar pajak kendaraan, nanti otomatis ketika transaksi selesai, SKPD atau surat bukti bayarnya itu akan masuk ke email. Nah, jadi email itu juga ya, bukti itu juga pastinya bakal ini ya, diakuin lah, akan diakuin. Jadi si masyarakat tadi ya tidak perlu takut-takut lagi gitu. Oke, Gitu. berarti untuk kenapa Kak? Iya. Itu merupakan Sah. Pembayaran yang sah ya. Berarti resi atau bukti pembayarannya itu bisa kita cek di email, cetak Di sendiri email. lah berarti ya. Boleh. Boleh dicetak sendiri. Oke. Tapi kalau kita balik lagi nih ngebahas tentang Sumutling. Ini Kak Ibe tadi bilang udah di 33 kabupaten. Semuanya udah bisa gabung. Kebetulan ada yang bertanya kalau dia ada di luar kota dari Sumatera Utara, apakah bisa ikutan bergabung menjadi agen Sumutling? Ke Sumatera Utara. Di luar ya? Di Ya, luar boleh. Sumut. Maksudnya Bisa. di luar Sumut. Jadi gini, agen Laku Panda ini atau Sumutling ini, kita home base-nya tetap mengacu ke kantor Bank Sumut berada. Oke. Jadi untuk sekarang nih kantor Bank Sumut itu ada di wilayah Jakarta Oke. dan Batam. Utara dan Batam. Sumatera Utara, di luar Jakarta, itu, iya. Jakarta dan Batam. Iya, Oke. gitu. Jadi si agen tadi itu memang harus berhubungan dengan cabang terdekat dia yang ada di Bank Sumut di mana berada. Nah, dia bisa melalui Bank Sumut terdekat itu. Oke. Mm-mm. Baiklah. Ini kalau mau bergabung bertanya bersama kita juga masih bisa nih di 0852 9000 9940. Nah, kalau tadi Kak Ibe juga udah singgung tentang persyaratan utama untuk bisa bergabung menjadi agen Sumutling. Keuntungan lainnya yang bisa kita dapatkan kalau kita gabung menjadi agen Sumutling apa aja nih? Selain tadi sharing fee-nya 80% gitu kan untuk agen Sumutling. Ya, dapat ditambahkan jadi gini ya, Mbak. Ketika si agennya ini berasal dari dia memiliki usaha, misalnya nih kedai gitu kan, Warung, ya. warung gitu, otomatis kan yang datang ke dia ini kan bukan hanya untuk melakukan transaksi di agen, tapi dia misalnya nih beli kebutuhan pokok dia, otomatis kan nanti menambah penghasilan dia sendiri, seperti itu. Nah, itu udah jelas lah ya. Jadi ketika ada nanti si pengusaha ini ingin menjadi agen, ya otomatis menambah penghasilan dia. Oh, gitu. Artinya dengan dia sebagai agen, dia akan memiliki tambahan pelanggan Penghasilan. lagi. Ya. Oke, berarti semakin banyak dia melakukan transaksi, banyak pelanggan, makin banyaklah keuntungan yang Penghasilan. didapatkan penghasilannya ya. Iya. Kadang nasabah juga kan ke agen, kadang mau ngambil duit dari tunai, tas Iya, tunai. Dia Dia ngambil duit di agen, kemudian dia belanjakan lagi di agen. Oh, oke. Iya kan? Simbiosis mutualisme ya. Iya, benar sekali. Itu dia nih untuk Anda pendengar Kardepa. Jadi sebenarnya ini untuk mempermudah urusan aja ya segala sesuatunya ya agen Jadi Sumutling. nggak perlu lagi ke luar nih. Jadi dari rumah semua udah
bisa dilakukan, apalagi yang ingin melakukan transaksi ini di sebelah agennya rumahnya. Jadi tinggal nyebrang aja, main-main gitu. Oke. Tapi kalau kita mau melakukan pembayaran seperti pajak kendaraan bermotor tadi, kalau kita nasabah Bank Sumut tapi belum tergabung menjadi agen Sumutlink, bayar sendiri bisa kah? Bisa. Oke. Iya. Dari kita kan punya aplikasi Sumut Mobile, mobile Sumut banking Mobile, juga bisa. oke. Gitu. Bisa ya. Bisa. Tapi lebih enak kalau gabung jadi Sumutlink. Iya, ada Oke. penghasilan tambahan. Ada ya. penghasilan tambahan yang bisa Anda dapatkan. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih sebelum kita break. Kita bayar pajaknya di agen Sumutlink. Bagaimana mendapatkan surat pajak STNK-nya? Iya, jadi Oke, ini aku paham. Kalau kita mau apalagi yang kayak mau ganti BK atau apa, berarti di Sumutlink bisa kah? nah, jadi kalau untuk Itu kan ada legas-legasnya gitu ya, kan, Bang, jadi kalau untuk pajaknya yang per tahun itu bisa. bisa, oke. Ya kan bayar tahunan. Nah, tapi kalau misalnya dia berganti itu wajib ya ke tahunnya Samsat wajib. dulu. Harus ke validasi kan. Samsat, oke. Itu dia. Karena Oke. harus ada cek fisik. segala Benar, Yes, itu dia dia. harus ada yang dicek-cek Iya. lagi tuh. macam. Kalau yang ini khusus tahunan. Oh, yang khusus Kalau tahunan. dia cek fisik memang harus ke Samsatnya langsung. Harus ke Samsat langsung ya. Tapi untuk bayar tahunan bisa lewat agen Sumutlink. Nah, ini udah jelas nih. Jadi siapa nih yang bertanya? Oke, ada Pur. Oke lah. Kita lanjut lagi nih pendengar Kardapa yang mau bergabung juga masih bisa di line WhatsApp kita 0852 9000 9940, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang Sumutlink, agen Sumutlink, silakan. Mumpung ada Kak Ibet sama Bang Zen di sini yang bisa menjawab pertanyaan Anda tentunya. The best music and information. Kardapa Kita kembali lagi masih di talkshow kita bersama Bang Sumut. Tentunya pendengar Kardapa, kita masih ngebahas tentang agen Sumutlink sekaligus tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Tadi juga udah dijawab nih sama Bang Jen sama Kak Ibet. Tapi ini kebetulan ada yang bertanya dari Sari, katanya kalau mau menjadi agen Sumutlink apakah memang daftarnya harus ke kantor Bank Sumut, dan apakah dilakukan survei lagi nih untuk bisa menjadi agen Sumutlink? Oke. Siapa yang mau menjawab? Boleh. Bang J. Jadi gini, bagi masyarakat yang berminat untuk bergabung menjadi agen Sumutlink ini untuk sekarang harus mendatangi unit kantor terdekat. Belum bisa online berarti? Belum. Oke. Harus mendatangi unit kantor terdekat dengan melampirkan itulah tadi kan Persyaratan KTP, tadi, SKU. Nah, setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka si petugas Bank Sumutnya sendiri akan melakukan survei. Pasti ada survei itu kan. Surveinya ini lebih untuk melihat dari sisi keamanannya si calon agen. Oh, oke. Nah, kan kita nggak mau juga nih para agen kita nanti ada potensi untuk kerugian atau kemalingan atau apa gitu kan, kehilangan. Jadi disurvei dulu oleh si petugas di Bank Sumut unit terdekatnya, kemudian difoto, di checklist semua, ada scoring dan analisa uji tuntas namanya. Oh, oke. Setelah menurut penilaian si petugas tersebut cukup baik atau baik, maka si agen tersebut akan diberikan persetujuan. Oh, itu ada berapa lama untuk waktu persetujuan yang biasanya, Bang? Kalau estimasi sih sekitar paling lama seminggu sampai 2 minggu. Seminggu. Tergantung inilah ya, tergantung loadnya. Oh, oke. Gitu kan. Dari calon-calon Karena agen itu untuk informasi juga, posisi kita tuh launching agen ini dari 2021 bulan 1 dengan jumlah agen kita sudah 1.100 lebih. Kemarin tuh sempat menghadirin nih waktu kita ke arah Langkat. Itu Iya. ada yang sampai di ujung-ujung dia harus nyebrang pulau lah, kayak nyebrang namanya dulu. Pulau Kampai. Iya, kalau nggak salah itu. Ya, jadi agen kita di Pulau Kampai itu ada 2. Dia Itu harus nyebrang, PNS. Iya, nyebrang dulu nih pakai apa? Sampan. Iya. Iya, jadi nyebrang dulu saking minatnya mereka, dan juga untuk memudahkan masyarakat sekitar kan. Iya juga. Daripada harus jalan jauh gitu kan, nyebrang lagi gitu. Ya udah, di agen di situ ada untuk memudahkan. Kemarin dikasih hadiah tuh sama Pak Hadi itu yang Betul. jauh kali. Yang sabar, iya. Gitu dia. Dikasih penghargaan Pak Hadi ya kan. Iya. Nah, oke, berarti emang harus ke kantor Bank Sumut terdekat dulu lah ya. Iya. Cari dulu di mana yang paling dekat. Memang ada dilakukan survei dulu. Betul. Paling tuh seminggu atau 2 minggu tergantung tadi. Tergantung apa Kak Ibet. Cuman kita pasti punya jadwal yang kita akan upayakan secepat mungkin. Secepat Apabila mungkin. sudah dilengkapin dan memang Iya. lulus syarat-syaratnya,
sesegera mungkin itu akan diberikan kepada si calon agen tadi. Prosesnya kalau bisa secepat Proses, mungkin. iya. Makanya itu persyaratan Sertifikat. utamanya itu harus dilengkapi. Harus dilengkapi. biar Karena kan cepat juga ya. kita nanti ketika si calon agen ini lulus verifikasi dari kita, Mm-mm. kita akan berikan kelengkapan. Kelengkapannya seperti printer, Oke. printer Oh, Bluetooth ya, Oh, printer Bluetooth, sertifikat, spanduk itu kita bekalin semua. ada spanduk ya. Ada Agen spanduk. Sumut Link Iya, ya. melayani transaksi A, B, C, D, Z. Ah, apa A sampai Z ya? Iya, Oke. ada AA lagi AB gitu. Ada grade. Ini kebetulan ada tanya dari Mbak Mei, katanya kalau mau bayar, apakah agen Sumut Link ini bisa melakukan pembayaran pajak yang terlambat? Apakah akan tetap kena biaya denda? Biaya dendanya dihitung gimana ini? Sesuai dengan yang di Samsat kah? Atau mungkin ada agak berkurang mungkin kalau kita bayar di agen Oh Sumut iya. Link? Jadi untuk di agen Sumut Link ini pembayaran pajak kendaraan bermotor ini Yang terlambat ya? yang terlambat dia tetap bisa dilakukan, Oke. ya kan? Tapi dendanya tetap sesuai dengan ketentuan Oh, yang dari Samsat sesuai sendiri dengan ya, ketentuan. Jadi tahapan pajak ya. jadi ketika nanti setelah diinput semua BK, plat, nomor rangka, nomor mesin, nah itu nanti akan keluar tuh data tagihannya dan di situ akan terinformasi berapa tagihan pokok, berapa denda dan berapa total. Jadi si masyarakat ini nanti akan terinformasi. Jadi mereka akan menyiapkan nih dananya berapa nih ke si agen gitu. Oke, Itu ya. dia. Tetap kena denda ya Mbak Mei ya. Dendanya tetap hitungan Samsat loh. Atau mungkin dari agen Sumut ini baik hati ya kan. Udah Kak, dendanya nggak usah dibayar. Iya. Ini lebih dari hati ke hati nih sebenarnya ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Pur nih, juga ada tanya tentang ini untuk menunggu surat pajak STNK setelah kita melakukan pembayaran tadi sampai berapa lama nih? Itu langsung real time. Oh, langsung. Iya, langsung Begitu real kita time. bayar langsung ke Langsung ke email. nih. Oh, Iya, jadi oke. nanti bagi masyarakat atau wajib pajak itu yang sudah membayarkan kewajibannya, otomatis kan yang fisik STNK sama dia kan belum terperbaharui nih, ya kan. Jadi dia buktinya cukup dari email itu aja. Jadi nanti ketika ada razia atau apa ya, Bisa itu sah, bukti pembayaran yang sah. Oke. Tapi ketika ada masyarakat yang terkadang kan kita lebih nyaman nih dengan adanya bukti fisik. Iya benar. Iya kan. Nah, Ha-ha. jadi bukti fisik ini juga bisa dicetak. Oke, setelah Gitu. di email kita cetak sendiri Iya, aja. bisa. Oke. Satu lagi nih ada Pak Rengsi Manurung mau bertanya, setelah kita buka tabungan berapa saldo tabungan apa ini? Berapa saldo tabungan? Apakah udah termasuk saldo buka agen untuk Sumut Link? Terus kalau nggak punya handphone Android gimana? Ini memang harus ada handphone Android ya? Oke. Iya, handphone Android. Katanya tertarik nih, sangat terbantu dan biaya administrasinya ini gimana? Siapa yang menentukan dan berapa? Tertarik dengan sharing fee-nya tadi sih. Oke. 80%, no. 20 ya, 80 20, malah Bang 20 ya. Bang Sumutnya 20 gitu. Iya. Kaya nih Bang Sumutnya. Bang Sumut kaya ya. Amin. Amin. Jadi kalau bagi Pak Rengsi tadi ya, Pak Rengsi ini. Pak Rengsi ya silakan mendatangi unit kantor Bang Sumut terdekat. Ya kan, ya silakan. Alamatnya di Pabrik Tenun, punya usaha warung. Oh, oke, pabrik tenun berarti Ayahanda ya. Ayahanda, ha. Nah, Iskandar Muda ya. Iskandar Muda. Pabrik Tenun, cabang Bang Sumut Iskandar Muda berarti. Ya, Oke. langsung aja datang ke cabang Iskandar Muda kita, langsung ajukan diri untuk menjadi agen. Dengan senang hati pasti kita terima. Nah, gitu. Nanti kalau untuk biaya administrasinya, kita setiap transaksi tersebut ada biaya administrasi yang kita tetapkan. Nah, itu yang menentukan agen. Bank. Oh, bank. Bank. Oke. Jadi nanti porsinya itu 80% untuk agen itu sudah kita tetapkan. Jadi Jenis transaksi. jenis-jenis transaksi A, B, C itu sudah ada penetapan biaya Oh, adminnya. oke, gitu. oh. Jadi nanti si agen tersebut ketika melakukan transaksi A biayanya sekian, untuk Oke. dia sekian gitu. Jadi untuk penghasilan dia akan diakumulasikan secara bulanan. Yang 80% tadi Ya, transaksi dia dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli ya. Sebulan. Ya akan kita kreditkan atau akan kita masukkan ke rekening si agen paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Oh, oke. Jadi semacam penghasilan tambahan kayak gajinya. Gajian. Gitu. Iya. Gajiannya tanggal 10. Gajiannya tanggal 10 nih. Pak Rengsi ya Semakin kan. banyak transaksinya berarti Iya. semakin banyak sharing Penghasilan, fee yang sharing. diperoleh. Artinya penghasilannya jadi tambah banyak. Ya, Jadi oke. sebagai tambahan juga nih, mana tahu dengan informasi ini juga makin banyak yang
ingin jadi agen kan. Jadi ada salah satu agen kita yang penghasilan dia itu sudah 1 juta. Oh, oke. Kan sebulan. Karena kan memang itu biaya adminnya kan kecil ya. Dengan jumlah 1 juta itu kan pasti sudah hampir 500-800 transaksi dia Oke. satu bulan Oh, oke. gitu. Dan itu kan belum tentu tuh jadi sumber penghasilan utama dia. Iya. Tapi Iya, kan untuk dengan, tambahan kan lumayan, santai-santai dia dapat Santai, tambahan. penghasilan tambahan. Bener, sambil jaga warung ya Iya. kan. Itu dia nih. Tapi kalau untuk pembayaran apa lagi nih yang bisa dilakukan di agen Sumutling nih untuk Kak Ibet sama Bang Zain? Selain tadi. Tapi kalau admin bayar pajak berapa, Bang? Kan beda-beda Abang bilang tadi. Ya, jadi kalau untuk yang PKB ini PKB. Samsat Sumber Martabat tuh 5.000. 5.000 5.000 adminnya, 4.000 untuk si Untuk agen. agen Kita 1.000 aja. Rp1.000 Oh. buat Bang Sumut. Bang Bang Sumutnya semua 1.000 cuma aja. 1.000. Iya. Oh. Setiap Bang 1.000 Bang. Setiap transaksi cuma 1.000. Iya. Iya. Oke. Nah, nih Kak Ibet mungkin. Untuk banknya ya, Banknya tetap banknya. 1.000 ya kan. Tapi untuk agennya tadi 4.000. 4.000. 80% dari 5.000 tadi. 5.000. Oke, baiklah. Kita lebih mengutamakan kesejahteraan agen. Iya, oke. Ini kayaknya agen Sumutling Iya. nih, Kak Ibet. Ini pembayaran apa lagi nih yang bisa dilakukan di agen Sumutling? Iya, selain pembayaran PBB ataupun pajak kendaraan bermotor itu di agen Sumutling kita bisa bayar BPHTB, retribusi pasar, pajak retribusi, kemudian pembayaran PLN, PDAM, Telkom, Postpaid dan ya masih banyak lah pembayaran lainnya. Nah, ini kalau pembayaran seperti Kak Ibet bilang telepon atau beda lagi adminnya? Beda. Beda. Oke. Beda. Jadi memang setiap transaksi itu memang Beda kita ya? sudah tetapkan sharing adminnya berapa. Jadi Oke. memang sudah ditetapkan untuk transaksi jenis ini Oh. adminnya sekian. Aku 40%, mikirnya sama semua. 80%. Oh, tidak, Enggak, enggak. Beda-beda Iya, ya. berbeda. Karena memang kelebihan menjadi agen Sumutling ini kita bisa eksekusi untuk pembayaran pajak langsung ya. Oke. PBB, BPHTB, PKB gitu. Bayar tagihan telepon seluler juga Pasti bisa. Itu adminnya berapa, Bang? Itu dia 1.500. Oh, lebih murah ya. Iya. Oke. Kemudian ini kita ke depannya juga akan mengembangkan untuk layanan top up Top up. OVO. Oh, oke. Bisa juga di agen. Di channel ya. Iya, itu kan lagi hit sekarang nih, Bang. Iya, Top up. top up OVO. Sekarang kan orang jarang bawa uang cash. Iya. Cashless. Agak-agak serem bawa uang cash. Iya, untung saya nggak bawa dompet nih. Tadi udah Bawa lah Bang, biar aku. Abang ini pulangnya lewat mana nih? aku nggak bawa dompet ya katanya. Tapi kan sekarang emang lebih ini sih lebih mempermudah. Kemarin tuh sempat bahas juga kan sama Pak Endi, Bang Iya. Andi juga. Sekarang ini gampang, hanya dengan kita punya handphone Android betul. aja udah bisa ngapain-ngapain gitu. Iya. Tapi ini pertanyaan Pak Rengsi tadi salah satu kalau nggak punya handphone Android gimana? Nah, Harus ya? Harus. Syarat utamanya Iya. itu Bang. Android. Bang Rengsi. Jadi handphonenya memang harus berbasis Android. Berbasis Android, oke. Kalau enggak susah juga. Iya. Belilah satu Bang, masa Android murah lu sekarang. Nah ini kalau untuk pembayaran PKB di agen Sumutling, ada waktu-waktu tertentu kah? Apa ini bisa 24 jam? Atau ada offline-nya dulu, capek ini berhenti dulu. jadi kalau untuk pembayaran PKB ini bisa 24 jam per 7. 24 jam per 7. Asalkan agennya Oke. buka Iya. ya. Asal agennya buka. Iya. Itu. Itu ya, Agennya mana tahu lagi tutup, tengah malam tidur. misalnya nih jam 10 malam, besok udah jatuh tempo nih, buruan balik ke agen Wakmin gitu. Wakminnya tidur. Wakmin itu gedor aja gitu. Wah, hari terakhir ini gitu. Wah, hari terakhir, Wak. Tolong buka, Wak. Gitu kan. Kasihan, Wak. Tapi emang 24 jam per 7. Bisa. Senin sampai Minggu lah ya. Dan bisa. 24 jam. Oke, baiklah. Jadi ini memang harus standby lah agen Sumutling. Asal agen Sumutlingnya buka, melakukan pembayaran bisa. apa aja bisa. Bisa. Pokoknya ini nggak kayak kita mau ke ini sih, ke kantornya. Iya. Jam 12 stop, makan siang Makan katanya siang. kan. Jam 4 tutup layanan. Nah, jam 4 tutup layanan. Awak udah ngantri ya kan? besok lagi. Besok lagi. Pengen ku campak nih. Makanya ada yang muda, kenapa Yes. dipersulit ngantri-ngantri, bayar di agen Sumutling aja. Nah, ini ada yang pengen disampaikan tadi untuknya Bang Jen, untuk pendengar Kardopa kita juga. Ini kalau bentar, ada satu lagi. Kalau di luar kota nih, daerah Brastagi, gimana kalau untuk menjadi agen Sumutling? Di Brastagi kita udah ada juga ya. Oh, oke. Agen kita kalau saya nggak salah tuh ada 7 ya. 7. Karo ya.
Kabupaten Karo, heeh. Itu di luar Kabanjahe ya. Oh, Kabanjahe. Jadi kalau Brastagi kan kita ada cabang pembantu Brastagi tuh. Bisa juga Brastagi. Dan di sana juga kita kan ada FSO kita juga yang Iya. bisa membantu untuk proses pembukaan calon menjadi agen. Oh, Ada oke. petugas pemasar atau juga FSO yang memang kita tempatkan di beberapa daerah di setiap cabang yang bertujuan untuk membantu si calon agen tadi dapat bergabung menjadi agen Sumutling. Enggak ribet kalau kita di luar kota katanya. Enggak, sama seperti Sama. proses Oke. semuanya Sama. itu sama seperti kita di Medan juga. Oke. Ada scoring, ada uji tuntas segala macam, itu memang proses yang standar harus dilalui untuk menjadi agen. Tadi kan kita udah sempat bahas ada yang jauh lagi kan udah berhasil Iya. jadi agen Sumutling gitu. Nih Bang Jen ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa? Apa untuk nasabah Bank Sumut juga silakan. Silakan. Kak Ibet dulu nih. Pesan untuk sahabat Kardopa ya, saat ini memang Bank Sumut itu terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi para nasabah, dan diharapkan kehadiran agen Sumutling ini dengan fitur pembayaran pajak kendaraan bermotor dan fitur-fitur lainnya merupakan upaya Bank Sumut untuk memudahkan nasabah membayar pajak kendaraan bermotor dengan nyaman, aman, dan bebas antrian. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ke Samsat atau berpanas-panasan, Benar. buang waktu juga. Antri. Dengan kehadiran agen Sumutling ini kiranya dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat khususnya Sumatera Utara untuk taat pajak, membayar pajak kendaraan bermotor. Iya, orang bijak taat pajak. pajak. Tuh, daripada kita ribet-ribet, ya udah bayar pajaknya lewat agen Sumutling. Iya. Selain Iya, bayar benar. pajak kendaraan, bisa bayar pajak bumi PBB, bangunan, Iya. ya kan ya. Bisa Retribusi usaha pasar. daerah. Ya, itu dia pasar. lebih mempermudah urusan lah. Apalagi mungkin kalau Anda yang sibuk nggak punya waktu nih kerja dari pagi sampai sore, Iya. Jadi gimana mau kalau- ngantri Iya. gitu kan? Sempatnya malam kan. Gimana udah tutup kantornya kalau malam? Gimana Kak Ibet? Sorry Kak. Jadi kalau nasabah itu kan nggak perlu mau bayar pajak nih, pokoknya kalau ada di dekat rumahnya itu agen Sumutling, ya udah langsung aja bayar di situ, nggak Itu kan perlu. ditandai ada spanduk ya? Iya, nanti Iya, agen ada Sumut. spanduk. Oke. Ya, kalau di dekat rumahnya, di daerah rumahnya, oh ada agen Sumutling, ya udah bisa bayar pajak. Bisa bayar Pajak kendaraan pajak. bermotor. Asal agennya buka. Iya, benar. Bang Jen ada yang pengen disampaikan juga? Silakan. Mungkin harapan kita dengan adanya talk show ini, jadi masyarakat atau pendengar Kardopa sendiri dapat terinformasi untuk persyaratan menjadi agen, kegunaannya dan keuntungannya. Oke. Dan satu lagi, pastinya kita Bank Sumut untuk saat ini memiliki sharing fee terbesar. Iya, 80 80%. 80-20 kan? Dibandingkan dengan yang lain ya. Oke. 80% itu khusus untuk para agen. Jadi para agen tersebut, bagi yang ingin memiliki penghasilan tambahan, silahkan mendatangi unit kantor terdekat untuk bergabung menjadi agen, dan pastinya akan dibantu oleh petugas pemasar kita Oke. atau FSO dengan tanpa meribetkan. Kemudian akan dilakukan sosialisasi oleh petugas kita untuk pemahaman penggunaan aplikasi. Oke. Karena mudah ya kalau misalnya kita sering main WhatsApp, Instagram, Facebook, pasti gampang itu pakai aplikasinya sih. Iya, tapi kalau untuk anak-anak muda yang ini kan belum bisa atau gimana sih? Anak-anak kuliah kan untuk nambah penghasilannya gimana? Iya. Kan belum punya usaha. Betul, persyaratan utama kita memang harus memiliki usaha, Penghasilan. sumber Penghasilan, penghasilan. oke. Iya, itu dia. Itu biar transaksinya juga lancar. Iya, karena kan nanti ya ketika dia mau ngelayani transaksi masyarakat, dia nggak ada Ternyata dana kosong, gimana? dananya gimana? Iya. Sama aja kan. Iya. Oke, nih terima kasih buat ya Bang Zen, Kak Ibet udah Siap. ngobrol bersama kita untuk siang hari ini. Tapi saat ini Bang, agen Sumutling di Sumatera Utara udah berapa Bang? Kalau sekitar, kalau total di Sumatera Utara tuh 1.100 lebih. 1.100 lebih ya, udah banyak juga ya. Itu belum itu udah ke pelosok-pelosok juga. Sudah, Sudah. 1.100. 33 kabupaten. Oke, Satu sudah. Dan provinsi. mungkin akan nambah lagi sekitar 300-400 ya. Wow, oke. Gitu. Mungkin salah satunya di antara kalian Iya. yang dengarkan kita siang hari ini untuk bergabung menjadi agen Sumutling, bisa hubungin ke kantor Bank Sumut terdekat. Oke, deh. Tapi syarat-syaratnya tadi dipenuhi, dilengkapin. Dilengkapi. Biar prosesnya cepat, Iya. ya, biar cepat lah bisa bergabung menjadi agen Sumutling. Memang ada dilakukan survei, ada, tapi seminggu 2 minggu kayaknya
lebih dipercepat lagi lah ya saat ini ya pendengar Kardopa. Jangan lupa juga untuk informasi lebih lanjut tentang Bank Sumut, apapun itu silakan kunjungi websitenya Bank Sumut, www.banksumut.co.id untuk keterangan lebih lanjut ya. Terima kasih sekali lagi Bang Zen, Kak Ibet ya untuk Terima Anda kasih. pendengar Kardopa untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda. Silakan saja lewat agen Sumut Link. Lebih cepat, praktis, dan mudah tentunya. Kita harus pamit, yang jelas untuk talkshow kita sore hari ini tentunya persembahan dari Bank Sumut, bank nomor 1 orang Sumatera Utara.